Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa di sini, sayangnya market kembali koreksi. Tepatnya sebesar 1,22% dalam 24 jam terakhir, dengan total market cap mencapai di 2,71 triliun US dollars. Nah, kita bisa di sini untuk Bitcoin dominance pada hari ini kembali turun sebesar 0,24%. Kayaknya harusnya udah kena EMA 20 dah. Nanti kita lihat deh di belakang seperti apa. Apakah dia retest, mantul atau gimana ya. Oke, untuk BTC sendiri good newsnya apa? Good newsnya dia berhasil bertahan di struktur yang baru saja terbentuk di tanggal 16 dan 17 Maret kemarin ya. Sempat nge-wake cukup dalam, bahkan terendahnya itu sampai di 81.138. Tetapi jam 7 pagi tadi daily close-nya masih di atas dari 82.525, which is good ya. Minimal tidak membuat lower low begitu. Kemarin membuat suatu lower high tapi nggak membuat lower low. Nah, apakah ini adalah masa-masa konsolidasi Bitcoin? Ya, ada kemungkinan seperti itu, gitu. Dan ya tinggal kita lihat lagi juga EMA 20 kan semakin mendekat. Nanti ada kemungkinan bisa terjadi death cross. Ya tinggal kita lihat ya duel antara beberapa resisten ini dengan support yang sekarang paling dekat adalah di angka 82.525 gitu ya. Oke. Itu kurang lebih update untuk Bitcoin ya, overall not bad. Lalu kita masuk ke weekly-nya. Untuk weekly ya kita masih bisa di sini ya. Udah berapa kali terbentuk ya bisa dibilang semacam spinning top begitu. Kemarin pun arguably weekly close kemarin tuh seperti spinning top yang mungkin week-nya lebih panjang sedikit ke bawah begitu. Tapi in general spinning top seperti ini menunjukkan kebingungan di market begitu ya. Ya kalau remindernya di weekly gue ingatin sekali lagi ya ada possibility bisa terbentuk lower high. Nah cuman lower high-nya kita nggak bisa tahu nih apakah lower high ke BSB lagi, ke reject dan turun, atau bisa juga lower high seperti ini nih, dimana dia hanya ya bikin lower high aja langsung. Bentar, contohnya sini nih ya, ball lower high, drop lagi ke bawah gitu ya. Nah kalau sampai ini benar-benar terjadi suatu lower high ya siap-siap tinggal kita lihat PR besarnya adalah di EMA 50. Apakah di EMA 50 ini bisa nahan atau tidak. Nah EMA 50 itu sekarang ada di angka 75.835 gitu ya. Dan ya seperti kita sudah sering bahas juga sebelumnya, EMA 50 ini yang warna biru adalah safety belt kita gitu, karena setiap kali di bukan kuartal 4 tapi di tahun post halving year apabila terjadi dua weekly close di bawah dari EMA 50 itu selalu masuk ke bear market. Tetapi statistik dari tahun-tahun, bukan cuma tahun tapi dari cycle-cycle sebelumnya itu dia keburu kuartal 4 dulu gitu ya, seperti di sini ya di cycle 2021 ya. Keburu kuartal 4 dulu baru jebol ya, baru jebol EMA 50 begitu. Dan ini lu bisa terus tarik ke belakang sampai ke 2011 nih data yang kita punya ya. Intinya dari masa ke masa dia kuartal 4 dulu blow off top baru EMA 50 jebol dan masuk ke bear market begitu ya. Ya jadi sekali lagi ya kalau gue pribadi main scenario gue masih tetap kuartal 4 begitu, karena dari 2011 sampai sekarang belum pernah gagal sekalipun gitu. Tapi kita sebagai seorang investor nggak bisa cuma berpikir satu skenario ya dong. Kalau cuma mikir satu skenario namanya tebak-tebakan gitu. Walaupun ya kalau mau ngomong tebak-tebakan yang bagus begitu, karena secara bisa dibilang bukan tebak-tebakan lah. Kalau tebak-tebakan lu nggak pakai lu nggak pakai fakta data statistik ya. Ini statistik lah, jangan ngomong tebak-tebakan ya. Ini statistik yang sangat bagus karena dari pertama kali ini chart ada sampai sekarang selalu sama kuartal 4 dan semuanya di post halving year begitu. Nah tapi kita nggak mau cuma satu indikator aja ya. Kita nggak mau sampai nggak ada safety beltnya gitu. Nggak bisa lah kita naik mobil seaman apapun nggak pakai safety belt. Nggak, tetap harus pakai safety belt just in case ya terjadi sesuatu begitu. Nah safety belt kita sekali lagi adalah EMA 50. Kalau sampai belum kuartal 4 nih di tahun ini jebol duluan, ya udah lebih baik tutup posisi begitu ya. Harusnya sih orang-orang berpikir seperti itu ya. Dalam investasi, dalam ngelakuin apapun harusnya tuh selalu punya backup plan ya. Tapi nggak tahu kenapa ada orang yang mikir kayaknya kalau punya backup plan tuh jadi kasarnya kayak wah ini tidak komitmen. Bukan tidak komitmen gitu ya. Kadang-kadang gue suka ngakak gitu kalau ngedengar orang-orang gitu ya. Wah gimana sih bikin analisa ada dua skenario. Udah dong bullish bearish. Oh iya, cara berpikir deterministik seperti itu yang bikin orang boncos lagi sebenarnya ya.
Udah, begitu aja sih ya. Next kita masuk ke DXY atau indeks dolar. Untuk indeks dolar kondisinya itu dia kembali melemah nggak ya? Yes, kembali melemah dan membuat lower low. Begitu ya. Lalu Bitcoin dominance, untuk Bitcoin dominance ternyata gagal mantul ya. Dia bukan weekly tapi daily close di bawah dari MA20 walaupun sedikit ya. Nah, ini lagi-lagi terjadi mungkin karena balance sheet ya. Balance sheet yang kemarin cukup bikin apa ya, bikin ada harapan nih masuk altcoin season. Tapi gue ingatkan lagi, jangan mau kejebak sama seperti di sini ya. Di Februari juga kemarin kan ini balance sheet naik, apa yang terjadi? BTCD turun. Wah, altcoin season. Taunya naik lagi. Kenapa naik lagi? Karena ternyata balance sheet-nya turun lagi. Cuma fake out, naik sedikit terus dibanting lagi. Nah, hati-hati ya. Di masa-masa ini juga di Februari gue udah bilang, kita jangan terburu-buru berpikir altcoin season. Kita tunggu sampai the Fed keluar statement yang lebih dovish ya. Kita tunggu sampai the Fed lebih menunjukkan bahwa oke, kita ada potensi akan bergeser nih. Nggak usah ngomong QE dulu deh ya. Kita akan bergeser dari QT ke stop dulu netral begitu. Nah, belum ada tuh tanda-tandanya di masa ini dan ternyata fake out. So, kita tunggu hari Kamis nih ya. Hari Kamis kita akan keluar FOMC statement ya. Lalu juga akan keluar interest rate decision dan juga tentunya akan keluar juga meeting gitu. So, ya tunggu di daerah situ, kita berharap semoga mulai ada tanda-tanda the Fed akan minimal menghentikan QT begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk di Bitcoin dominance-nya. Next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari ya, kalau Coinbase berarti kemungkinan besar dari US ya. Nah, menurut Coinbase 83% dari institusi ya atau institutional investor lah in general tertarik untuk memiliki crypto allocation di 2025 begitu ya. Nah, kalau kita di sini, jadi menurut mereka ya 83% ada rencana untuk alokasi di 2025. Begitu. Ini dari report yang dibuat oleh Coinbase dan EY Parthenon ya. Nah, ini terjadi di Maret kemarin, begitu di tanggal 18, which is kemarin ya sebenarnya ya. Oke, kemarin banget. Nah, jadi bahkan ada survei juga yang mereka lakukan. Nyaris 3/4 dari firm ya, itu firm-firm yang ada di sana ya di US kemungkinan besar itu mereka sudah hold cryptocurrency, bukan cuma BTC tapi ada Ethereum dan XRP juga begitu. Nah, itu a significant majority menurut mereka begitu. Nah, selain dari itu juga XRP dan juga ada Solana ya, itu mungkin dua yang paling populer lah begitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin yang main si surveinya, dari si surveinya itu yang paling penting. Selanjutnya ya kita bisa di sini juga memang altcoins rencananya akan banyak ETF juga ya seperti Solana, XRP yang sudah mengajukan ya, terutama XRP itu yang cukup mengagetkan ya. Lalu juga stable coins dan DeFi menurut mereka juga akan take off gitu ya. Nah, gua ngerti nih, pasti ada beberapa orang berpikir, bang, institusi kemarin juga tetap drop. Ya gini ya, gua tetap kalau mau kasarnya ada kasta gitu ya. Institusi itu besar, bagus pengaruhnya ya. Ya buktinya kemarin Bitcoin bisa sampai 100.000 kan itu bukan gara-gara cuma sekedar rally-rally aja, tapi karena ada hype dari institusi. Tapi apapun itu akan kalah dengan macroeconomics. Macroeconomics itu mungkin kasarnya kalau kasta paling tinggi lah secara fundamental begitu. So ya suka nggak suka market masih sekarang drop seperti ini karena ada ketidakpastian macroeconomics gitu. Tapi bukan berarti ini jadi nggak ada gunanya. Oh, tetap ada gunanya begitu ya. Cuman sekarang karena kondisinya tidak banyak ketidakpastian, ya lebih tepatnya banyak ketidakpastian ya, market jadi seperti ini ya. Ini pun terjadi di sebelumnya ya. Jangan kita mikir cuma kali ini aja nih. Oh enggak ya. Kita lihat di 2020 tuh bahkan lebih parah ya. Kita itu dapat COVID tuh ini permasalahan fundamental yang luar biasa besar gitu. Ini permasalahan makroekonomik yang besar. Dan yang terjadi apa? Yang ngedam begitu, even a lot worse than now begitu. Ya kalau kita lihat ini dari week tertinggi sampai week terendah itu sampai minus 70%. Itu lebih muntah darah dibanding sekarang ya dong. Signifikan lebih muntah darah ya. Tapi orang tuh suka lupa ingatan begitu ya. Wah, cycle ini berbeda ya. Kacau kali ini, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Oh iya, dulu lebih parah. Ya gimana ya, itulah lagi
Memang itu kebiasaan manusia ya. Terlalu ingatnya yang pendek-pendek aja. Begitu kayak ya nggak tahu ya. Kalau apakah cuma ini manusia modern yang makin lupa terus begitu ya. Punya apa namanya kebiasaan hanya ingat yang baru-baru saja atau gimana gitu. Tapi kalau gua enggak. Gua ingat dari cycle ke cycle selalu ada permasalahannya masing-masing. Begitu ya. Jadi sebesar apa ya ya udah tergantung aja di masa itu sebesar apa permasalahannya ya. Kali ini kita punya permasalahan resesi. Begitu nih, coba ya kita bandingin lagi nih. Nih, permasalahan kita sekarang sama permasalahan yang dulu. Lebih gila dulu gitu. Tapi recency bias membuat orang-orang lupa bahwa ini pernah terjadi juga ya, dan ini terjadi bukan karena TA, bukan karena spesifik kripto. No, it's macroeconomics. Ya, dunia grinds to a halt gara-gara Covid begitu. Ya. Ya, itu aja sih ya. Itu aja mungkin harus gue ingatkan. Itu karena ya kalau gue lihat memang di Indonesia ya, di Indonesia banyaknya orang itu investasi pakai perasaan. Kalau pakai perasaan ya sulit begitu ya. Kalau pakai fakta data statistik ya jadi nggak terlalu panik begitu karena lu bisa lihat terus ke belakang. Itu lihat ke belakang datanya seperti apa sebelumnya begitu ya. Tapi konyol juga sih. Dulu gue pernah ada satu orang nge-komen ngakak banget ya. Wah, data zaman dulu tuh nggak guna karena sudah lewat. Waduh, kalau berpikir seperti itu berarti nggak ada tuh ilmu pengetahuan. Oh, ya udah nggak valid dong, itu sudah lewat. Padahal kan itu terulang, begitu loh, ya. Kebayang nggak kalau misalkan Newton, ya, waktu kejatuhan apel, ya, dia bikin teori gravitasi, terus dia bilang, tapi tenang, ini kan dulu udah lewat, nggak guna, gitu. Ini informasi di masa lalu, jadi nggak akan ada efeknya pada masa sekarang. Padahal itu ada pattern tertentu yang akhirnya bisa jadi ilmu begitu kan. Nah ya itu sama lah ya. Ya gini lah, intinya banyak orang yang mencoba untuk berbagai macam cara diputar-putar supaya mereka itu nggak usah belajar gitu. Kalau salah tinggal nyalahin market, nyalahin orang dan seterusnya. Nah itu hati-hati, itu adalah mental pecundang. Kalau seperti itu tuh ya, tidak mau mengambil tanggung jawab begitu ya. Oke, beres ya untuk makronya. Oh, sorry, nyaris lupa. Nyaris lupa ya. Economic calendar hari ini. Ya, hari ini kita dari US akan keluar crude oil inventories. Ya, udah itu satu aja. Dan itu akan keluar nanti di jam 8:30 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat 8:30 malam belum kena target TP, terutama buat yang konservatif pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang agresif ya minimal pasang SL lah ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Masuk dulu ke buy limit maksudnya ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua ya. Ya sudahlah, mungkin memang belum rezeki ya. Padahal kalau kena not bad ya. Jadi setup sekarang yang terdekat adalah posisi long apabila terjadi retest kedua di angka 82.525 ya. So kita bisa limit di angka 82.525 ya. Retest kedua kebuka posisi longnya. Target TP jelas di angka 84.000 lebih 89 USD. Bang, kalau di 84.000 pas aja boleh nggak bang? Ya biar bulat boleh ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 82.525. Di 81.000 lebih 65 USD dan di 78.547 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini posisi short kita kalau buat yang konservatif udah TP ya. Karena retest 1 retest 2 kita sudah bahas target TP konservatif di sini ya. Berarti di angka 1.897 sudah profit sebesar berapa persen? Coba kita cek ya, kita cek profit sebesar 2,33%. Nah tapi buat yang agresif masih belum kena karena yang agresif di angka 1.849,9 ya. Nah masih bisa dipertahankan nggak? Masih bisa karena belum terjadi reclaim. Nah kalau reclaim di 1932 nah itu cut loss. Tapi karena tidak terjadi reclaim ya sudah. Buat yang agresif kemarin boleh dipertahankan posisi shortnya. Tapi jangan lupa target TP-nya di angka 1849,9 ya. Oke, next kita masuk ke spot. Untuk spot masih sama karena tidak terjadi reclaim. So di angka 1849,9. Itu untuk setup posisi spot dan futures di DCWT sesi pertama ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua pertama ingin mengingatkan lagi ya seperti yang gue sudah tadi sedikit ngomong di depan. Kita jebol BSB ini punya statistik yang cukup kuat bisa membuat suatu lower high. Cuman lower high-nya kita nggak pernah bisa tahu spesifiknya seperti apa. Apakah dia akan retest dulu ke BSB bahkan jebol? Bisa seperti di sini ya. Ini yang paling sadis biasanya kayak gini karena akan banyak bikin orang nyangkut, banyak bikin orang FOMO begitu. Tapi di waktu bersamaan bisa juga cuma retest. Retest seperti contohnya itu di mana nih? Retest itu nah di sini nih ya, habis jebol retest dulu baru membuat lower low ya. Atau bahkan bisa juga seperti di sini ya, dimana dia setelah sudah jebol ya itu dia langsung naik itu bisa aja ya, tapi ini yang paling sedikit ya langsung jadi langsung recovery V-shape recovery ya. Nah, tapi sekali lagi ini baru 2 kali yang gue dapat di sini, satu dan yang kedua di sini ya. Nah, jadi ya secara statistik lebih baik kita mempersiapkan lower high. Udah gitu aja. Kalau sampai tiba-tiba kita dapat yang V-shape, nggak perlu lagi lower high ya puji Tuhan. Ya. Lebih enak kan kalau kita mempersiapkan skenario terburuk dulu. Kalau sampai nggak kejadian kita lebih happy. Begitu. Ya, jangan sampai mau double ya kesiksanya gitu. Berharap yang terlalu bullish, berharap yang terlalu bagus, nggak dapet. Nah, udah berharapnya capek, nggak kejadian sedih begitu ya. Nah, makanya ya seperti yang gue sudah sering bilang juga ya, tugas kita tuh bereaksi terhadap market. Ya, jangan kita nebak, ini bakal ke sini, itu bakal ke sini ya. Kalau kita ngomongin potensi ya, ada kemungkinan itu nggak masalah gitu. Karena kenapa? Kita berbahasa itu sangat penting loh ya. Kita ngomong pasti sama kita ngomong ada kemungkinan dan potensi, itu kita secara langsung membuat otak kita sadar bahwa oh ini probabilitas. Kalau kita ngomongin ada kemungkinan, ada possibility. Tapi kalau kita udah ngomongin pasti, itu otak kita tuh gimana ya? Otak kita tuh pintar, tapi kadang-kadang bodoh juga gitu. Saat kita ngomong pasti, semua harapan kita masuk ke situ. Ya. Taunya nggak sampai, nggak dapet. Nah, sakit hati, ngerasa dihianatin market. Banyak kan orang-orang yang ngerasa dihianatin market. Padahal dia cuma nyuruh-nyuruh ke market, nggak berarti market harus ngelakuin yang dia mau kan. Nah, itu harus kita sadar. Please, sadar secepat mungkin. Karena gue juga pernah berpikir seperti itu, walaupun udah lama ya, di awal-awal gue trade begitu ya. Gimana sih market? Harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Loh, kata market kenapa harus begini, harus begitu? Siapa yang mau ngikutin lu? Nah itu harus kita sadar. Jadi sekali lagi tugas kita bereaksi terhadap market. Bukan nyuruh-nyuruh market suruh ngapain. Begitu udah berapa banyak orang yang hancur kan nyuruh-nyuruh market. Berapa banyak influencer di sini yang teriak-teriak Bitcoin harus 100 ribu, Bitcoin harus 100 ribu. Altcoin season, dulu ada yang sampai bikin malu tuh ketok-ketok ya.
altcoin season saya kita mulai sekarang katanya. Gila, altcoin season dimulai sama lo. Gimana ceritanya gitu loh. Padahal jelas-jelas waktu itu datanya, lihat balance sheet masih terus turun. Mending kalau dia ngomong di sini, ini ke fake out boleh lah. Lu ke fake out di sini, bodoh. Kenapa bodoh? Datanya tidak menunjukkan itu loh. Gitu loh. Ya tapi ya nggak tahu lah, ya nggak tahu kenapa di Indonesia itu memang bukan cuma di Indonesia sih, sebenarnya di seluruh dunia kalau gue rasa ya terlalu banyak orang yang dikasih panggung itu adalah orang-orang yang gak ngasih nunjukin fakta data statistik. Yang penting berorasi saja berapi-api, yakin begitu ya. Setiap kali ada yang tidak setuju sama dia, tinggal dia gaslight begitu ya. Tapi akhirnya apa? Setelah salah total ya, kojo altcoins dia malah ancur-ancuran, nggak ada tanggung jawab kan? Nggak ada tanggung jawab, nggak ada kasus hukum, nggak ada apa-apa. Ya welcome to mungkin Indonesia ya. Ya gimana ya? Ya susah. Ya kan lu yang kasih panggung. Lu yang kasih panggung semua orang kayak begituan. Gue dibully di masa-masa ini. Wah, bacot lu, atau dari mana lu? Wah, lu lebih apa? Lu pasti lebih miskin daripada si A, si B. Ya, ujung-ujungnya apa tuh? Ya, si A, si B yang terlihat kaya luar biasa, ya, kayaknya tahu market mau kemana, salah kan? Udah salah, emang lu dikasih ganti rugi di reimburse? Enggak. Ya, ya semoga pada bangun dari bullshit itulah, ya. Oke. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya. Dan salam tabur tuai. Apa lo tabur, kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin. Hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.